Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai mengisi formulir dan riwayat hidup. Nah, kenapa sih penting? Karena ketika kita mengikuti apapun, ketika kita mau membutuhkan apapun yang bersifat administratif atau layanan publik, pasti akan ada atau harus memenuhi isi formulir. Nah, formulir tuh kita harus mengisi apa saja ya. Nah, kita bahas ya. Mungkin kalian sudah beberapa kali mengisi formulir, tapi masih saja ada yang suka salah nih. Jadi kita harus bahas ini ya lebih dalam lagi. Oke? Yuk kita langsung saja. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kamu mengisi formulir atau membuat riwayat hidup? Nah, yang pertama adalah informasi identitas haruslah benar. Misalkan cara penulisan nama harus benar ya, jangan tipe gitu, atau salah huruf. Misalkan Y tapi malah menggunakan I dan sebagainya. Jadi informasi identitasnya harus lengkap. Misalkan nama ibu nih Ima Siti Halimah, berarti tulis Ima Siti Halimah dengan penulisan yang benar dan harus lengkap, jangan Ima saja. Jadi jangan panggilan saja, atau misalkan apalagi kalau nama panggilannya berbeda dengan nama lengkap. Nah, jadi harus sebenar-benar mungkin. Dan kalaupun ingin mencantumkan atau menuliskan alamat harus benar nih. Kalau enggak nanti bisa-bisa salah. Misalkan kalau kamu menuliskan alamat yang tidak tepat pada formulir ketika mengisi di puskesmas misalkan. Kalau ada informasi atau hal darurat malah nggak sampai ke kamu. Nah, kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Kan bahaya, kan tidak baik juga ya, merugikan juga. Nah, terus yang kedua, berdampingan dengan informasi yang benar harus juga ada informasi identitas yang lengkap. Nah, nama kamu harus ditulis selengkap mungkin. Yang kedua, misalkan kalau diminta alamat, berarti harus yang misalkan kayak dari kampung, nomor rumah, RT, RW, desa, kecamatan, atau kelurahan. Harus dibuat selengkap mungkin. Yang ketiga, ingat, harus menggunakan huruf kapital. Baik misalkan mau huruf kapital semuanya, atau huruf kapital yang awal katanya saja, tergantung nanti petunjuk di formulirnya ya. Nah, tapi tetap harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang keempat, kita harus memperhatikan membaca petunjuk dengan benar. Dilihat nih apakah formulirnya ada petunjuknya atau enggak. Dilihat dulu semuanya. Kalaupun ada, coba baca dulu ya, harus kayak gimana, apakah harus menggunakan huruf kapital semua atau hanya huruf depannya saja atau bagaimana. Nah, yang selanjutnya, bertanyalah pada petugas atau panitia jika tidak mengerti. Misalkan kamu mau daftar untuk misalkan daftar untuk lomba futsal. Nah, kan harus menulis nama dengan lengkap ya kan, nanti kan kamu dapat sertifikat ya. Dan misalkan atau mengisi formulir masuk SMP, kamu tuh gak ngerti cara mengisinya, kamu boleh langsung bertanya pada petugas atau panitia. Nanti mereka juga pasti akan menolongnya atau menolong kamu agar bisa mengisi formulir dengan baik dan lengkap. Yang terakhir, kalau sudah mengisi semuanya, pastikan lagi nih, apakah jawaban kamu benar dan atau tidak. Nah, misalkan kalau nanti suatu hari kamu ikutan tes kepolisian atau tentara atau masuk kuliah atau menjadi pegawai dimanapun, kan harus mengisi formulir yang benar ya. Nah, coba cek lagi, soalnya jika salah ya pasti kamu nggak akan dipanggil dan tidak akan lolos. Nah, seperti
seperti itu ya. Jadi perhatikan isi formulir dengan benar meskipun kamu sudah mengisinya. Cek beberapa kali lebih baik. Informasi apa saja yang diterima yang harus kita isi dalam formulir ataupun riwayat hidup. Oke, yang pertama ada nama lengkap. Ingat, harus ditulis secara lengkap. Yang kedua, tempat tanggal lahir, tempat kamu lahir, misalkan Bandung atau Garut atau misalkan apa ya, Jakarta misalkan, atau Serang misalkan. Tanggal lahirnya misalkan 10 Juni 2013 misalkan. Lalu alamat lengkap. Ingat, harus ditulis selengkap mungkin. Dari mulai nomor rumah, RT, RW, kampung, lalu desa, lalu kelurahan, lalu atau kecamatan, bahkan bisa sampai ke provinsi gitu ya. Bahkan kalau kamu misalkan pengirimannya antar negara, ya harus sampai ke negara ya. Jadi misalkan nomor rumah, RT, RW, apalagi desa ya, kampung dulu, kampung, desa, kecamatan, kelurahan, lalu ke kecamatan tadi udah, terus langsung ke kabupaten atau kota, lalu ke provinsi, lalu ke negara bahkan ya bisa. Oke. Dan yang keempat ada nomor telepon. Kenapa sekarang harus ada nih nomor telepon dalam pengisian identitas? Karena kalau apa-apa kan kamu perlu dihubungi ya. Misalkan ada kesalahan dalam penulisan identitas, nah kamu bisa dihubungi lewat nomor telepon yang sudah tercantum. Jadi cek berulang kali nomor telepon yang sudah kamu isi. Dan yang terakhir, kalau bisa nomor telepon itu harus hafal ya. Dan yang terakhir ada tanda tangan. Ingat, kenapa kalian harus punya tanda tangan? Ya, karena itu akan menjadi identitas kalian dan akan digunakan seumur hidup kalian. Mulai dari lulus SD sampai nanti ke depannya, kalau ada apa-apa pasti akan menggunakan tanda tangan. Kan mungkin suatu hari salah satu dari kalian akan menjadi pejabat mungkin ya, atau orang penting. Nah, tanda tangan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, dan tidak bisa sembarangan orang menggunakan tanda tangan kamu. Jadi harus khas, harus milik pribadi, menjadi identitas diri kayak gitu ya. Tidak boleh digunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada informasi tambahan, kan kalau tadi lebih ke identitas yang benar-benar penting, yang seharusnya kamu sudah hafal di luar kepala ya, adalah informasi tambahan. Yang pertama ada keterampilan, hobi, cita-cita, kamu boleh menuliskannya. Lalu ada usia. Sebenarnya ketika kamu menuliskan tempat tanggal lahir juga seharusnya penerima formulir atau orang pembaca riwayat hidup kamu sudah tahu ya usia kamu berapa. Lalu nama ayah dan ibu, lalu prestasi, dan yang terakhir ada riwayat pendidikan atau organisasi. Jadi ini harus diisi sejujur mungkin ya. Jadi ibu harapkan setidaknya mulai hari ini kamu sudah hafal nama lengkap kamu, penulisannya yang benar seperti apa, lalu tempat tanggal lahir harus yang benar ya. Kamu lahir di kota mana atau kabupaten mana, tanggalnya berapa, bulannya apa, dan tahunnya berapa, lalu alamat lengkap. Mulai sekarang ibu gak mau nih denger lagi, ibu aku gak tahu alamat lengkap aku berapa. Jangan ya, kan udah pada gede nih. Jadi setidaknya harus sudah hafal alamat rumah sendiri. Jika tidak hafal, tanyakan kepada orang tua kalian. Oke, harus sudah mulai hafal. Lalu alamat nomor telepon juga harus sudah hafal ya. Iya, pokoknya nama,
tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan nomor telepon, dan tanda tangan sudah harus benar-benar hafal. Oke? Hafalkan kalau bisa kelima itu. Nih ibu mau mencoba mengajak kalian mengamati. Ada 2 resi di sini, tahu kan resi? Pengiriman, ada 2 pengiriman, alamat pengiriman di sini. Coba menurut kalian ini benar tidak? Tuh, masa penerimanya cari aja sendiri? Kan itu nama bukan? Bukan ya? Harus ditulis informasi selengkap mungkin kata ibu. Jadi nama panjang kalian, ingat. Jangan nama panggilan atau nama pendek kalian, nama selengkap mungkin. Nah, lalu di bawahnya ada alamat Lubuk Basung. Dulu jalan yang salah, sekarang pindah ke jalan yang benar. Ada gak sih alamat yang kayak gitu? Gak ada ya, jadi itu benar atau salah? Betul, salah ya. Kalau menuliskan alamat seperti ini benar-benar salah. Lalu yang kedua yang bawah, dekat kuburan paling ping, belok kiri, belok kanan, turun ke bawah, naik ke atas, melangkah ke depan 5 kali, mundur ke belakang 10. 10 goyang 10 kali. Itu benar nggak? Tidak ya, ini sama sekali tidak benar. Coba, ini kan akan menyulitkan orang lain yang sedang mencari alamat kamu ya. Yang ada pesanan kamu malah tidak sampai. Dan kamu menyulitkan orang lain. Kalau menyulitkan orang lain baik tidak? Tidak ya. Nah, jadi ini adalah salah satu sikap yang buruk ketika kamu menuliskan alamat secara sembarangan. Jadi tulislah alamat selengkap mungkin, jangan sampai memberatkan orang lain ya. Kan ini buat orang lain pekerjaan. Oke? Ini adalah contoh pengisian formulir selengkap mungkin ya. Ini lengkap nih. Misalkan nama ini pakai yang ibu aja lah. Misalkan nama Ima Siti Halimah. Jadi bukan Ima aja, tapi ditulis secara lengkap Ima Siti Halimah. Oke. Kalau misalkan sudah punya gelar ya pakai gelar, tapi ibu kalau kayak gini biasanya suka jarang pakai gelar sih. Lalu yang selanjutnya ada alamat. Alamatnya ditulis secara lengkap. Tadi kata ibu, ada kampung atau misalkan kalian Perum ya. Nah, boleh tuliskan Perum. Lalu nomornya, nomor rumah. Nomor rumahnya berapa nih? Kalau misalkan kalau kalian hidup di atau tinggal di Perum biasanya suka ada bloknya ya. Nah, jangan lupa menuliskan RT dan RW juga. Lalu desa, lalu kecamatan, lalu kabupaten atau kota, dan provinsi. Selanjutnya ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir, Bandung, misalkan 3 Desember 1998. Jenis kelamin tinggal dibuletin aja, pria atau wanita. Kalau ibu wanita, oke, tinggal dibuletin. Golongan darahnya O misalkan. Nih ada nomor telepon, kata ibu juga nomor telepon kalau zaman sekarang menjadi identitas pribadi. Harus ditulis secara lengkap dan benar, jangan sampai gak ada nomornya 1. Atau kalian pura-pura, atau kalian nggak nulis atau mengkosongkan nomor telepon, jangan ya. Atau ngasal misalkan, jangan, tulis sebenar-benar mungkin. Atau bahkan sekarang suka dimintain email, kalau bisa kalian juga hafal emailnya kalian atau email orang tua kalian ya. Oke, ini adalah formulir. Bentuknya kalian tinggal mengisi, sudah ada formatnya ya, sudah ada aturannya. Nah, kalau daftar riwayat hidup kamu sendiri yang membuat nih, misalkan nama, umur, tempat tanggal lahir, bangsa, agama, alamat, nomor handphone, terus riwayat pendidikan, pengalaman bekerja, atau misalkan pengalaman organisasi, keahlian. Nah, jadi kalau daftar riwayat hidup adalah perbedaannya dengan formulir, kan formulir tinggal mengisi saja ya. Nah, tapi kalau riwayat hidup adalah seperti kamu menceritakan kamu identitas dan apa yang telah kamu lakukan seumur hidup kamu. Tuh, kan sampai ada riwayat pendidikan ya, dan pengalaman bekerja, atau misalkan hobi atau keterampilan atau cita-cita ya. Jadi bedanya riwayat hidup dan formulir adalah kalau formulir untuk
diisi untuk kepentingan publik, jadi untuk dikasihin ke orang. Tapi kalau riwayat hidup adalah ketika kamu memberitahu apa saja identitas dan apa yang telah kamu lalui selama ini. Nah, tugasnya adalah mengisi formulir dan riwayat hidup. Buatlah riwayat hidup sederhana dalam bentuk narasi di halaman 137, seperti pada halaman 136. Nah, tapi kan tadi kalau yang contohnya kan ada titik 2, ada titik 2. Nah, tapi kalau bentuk narasi kayak gimana? Tinggal diceritakan, misalkan nama saya adalah Imah Siti Halimah. Saya berumur 22 tahun. Saat saya lahir di Bandung pada tanggal 3 Desember 1998. Saya mengajar di Matahati di kelas 6, misalkan kayak gitu ya. Jadi seperti kalian bercerita saja. Lalu yang kedua adalah mengisi formulir pengiriman barang pada halaman 163. Ingat kata ibu harus menulis identitas lengkap dan benar. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan tanda tangan masing-masing. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, mohon segera hubungi ibu. Maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.